Tabeka, ada teman-teman dari alumni pecinta alam, kemudian teman-teman dari sponsorship, dari WCD dan teman-teman yang lainnya. Dan tidak lupa juga terima kasih saya ucapkan kepada warga lokal yang sudah memberikan fasilitas dan izin untuk pelaksanaan kegiatan hari ini. Baik teman-teman, tujuan saya menginisiasi atau mengide adanya penanaman mangrove ini dikarenakan kita sebagai mahasiswa pencinta alam, terkhusus kita yang memang bergerak di alam, harus mengetahui bahwasannya dampak krisis iklim ini sudah nyata teman-teman. Dampak krisis ini sudah kita rasakan, mulai dari panas yang berlebih, mulai dari polusi di mana-mana, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah. Itu semua dampak dari krisis iklim. Nah, makanya kita berupaya untuk mengurangi dampak krisis iklim itu dengan adanya penanaman mangrove di hari mangrove sedunia. Insya Allah di agenda besok ada penanaman mangrove dan juga clean up ya teman-teman. Jadi teman-teman have fun aja di sini, bawa enjoy. Setelah ini mungkin ada sedikit hiburan, panggung teatrikal dan panggung bebas. Teman-teman yang punya kemampuan skill untuk tampil di depan, entah itu puisi, entah itu drama, entah itu nyanyi, dipersilahkan banget. Terutama boleh nanti ya doa jangan lupa. Oke. Nggak cukup, maksudnya nggak terlalu lama juga teman-teman karena acara akan kita lanjutkan kembali. Dengan ini acara Hari Mangrove Sedunia Pusat Koordinasi Mapala Jabodetabek dibuka. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 3 kali, tepuknya rame. Oke. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya izin semuanya, gue balik lagi ke sini. Ya, sama salam ya, karena tadi udah salam. Mungkin di sini gue sebagai moderator ingin ada sesi tanya jawab lah gitu buat anak muda di sini sebagai pemuda yang ada di Kampung Muara Gembong yang isunya bakalan tenggelam lah gitu. Mungkin bakalan ada sedikit tanya-tanya atau melihat pandangan dari sisi Manap lah. Di sini ada Manap selaku akamsi di sini. Mungkin itu sih, boleh minta mic-nya kita panggilin Manap, orang anak muda asli sini, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Oke, Manap. Mungkin ini tadi ngobrol-ngobrol kan sama lu ya, dibilang nervous lah gitu. Mungkin ini kita kasih panggung buat Manap. Soalnya dia seorang mahasiswa, dia di Universitas Pelita Bangsa semester berapa? Semester 3 ya. Mungkin perkenalan dulu deh, lebih enaknya gitu sama teman-teman. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdillah Manaf, biasa dipanggil sama teman-teman Abi atau Manaf. Boleh dipanggil Abi, boleh dipanggil Manaf. Oke, ada yang boleh tanya dari teman-teman perihal perkenalan? Mungkin belum ya? Oke, mungkin di sini kita bakal nanya sedikit sih pandangan Manaf sebagai anak muda di sini gitu, yang katanya Muara Gembong itu bakal tenggelam. Nah, sedikit dong pandangan Manap tuh bagaimana sih tanggapannya? Apakah merasa kecewa kah atau kesel gitu? Dibilang Muara Gembong tuh bakal tenggelam gitu. Dengan isu yang ada, kita anak-anak muda yang di sini juga ada berpikiran seperti itu. Makanya jujur sedikit terinspirasi, mungkin sedikit banyaknya terinspirasi dari kakak Mafala yang sering datang kemari. Mulai mungkin dari acara
pada malam hari ini Manap yang bisa mewakili di sini bisa ngajak teman-teman yang di sini buat menanggulangi dari isu-isu yang ada, yang katanya Muara Gembong itu 6 tahun ke depan bakal tenggelam. Mungkin lebih kurang dari itu bakal tenggelam yang katanya, tapi semoga-moga sih enggak, karena mana orang Muara Gembong bang. Makanya mungkin dari acara pada malam ini mana sedikit dapat pelajaran bahwa lebih mencintai lingkungan, atau bisa juga kayak abang-abang yang besok mulai menanam mangrove, kita bisa terinspirasi, bisa ikut atau melestarikan mangrove agar bisa menanggulangi masalah yang mungkin kedepannya semoga tidak akan terjadi sih bang. Oke, di sini mungkin ada pertanyaan dari gue ya. Peran Manap nih, yang gue dengarkan Manap juga aktif lah di lingkungan sini gitu ya. Agak susah nggak sih buat ngajak temen-temennya gitu yang seumuran gitu untuk ikut aktif dalam menjaga lingkungan sini gitu? Apa ada keluh kesahnya atau gimana gitu, Manap? Boleh di... Jujur sih agak susah, apalagi buat ngajak-ngajak mencintai lingkungan tuh susah kalau dari hati yang tulus, yang ikhlas. Makanya baru mulai langkah sih bang, baru melangkah niat ngajak anak-anak buat lebih mencintai lingkungan dengan cara ya mana ada sedikit niatan buat ngelola sampah agar anak-anak tuh bisa bersih sampah tapi punya penghasilan gitu bang. Jadi kalau anak-anak diajak buat ngebersihin sampah tapi dari hati yang ikhlas tuh kadang-kadang agak berat, ada pribadi juga mungkin gitu. Makanya sedikit langkah awal ngajak teman-teman buat mencintai lingkungan kayak gitu sih, ngelola sampah. Oke, jadi jawabannya seperti pada umumnya ya, agak berat untuk mengajak orang ketika emang belum ada hasilnya. Oke, dari pandangan mahasiswa nih, menurut Manap dari pemerintah desa sendiri udah termasuk apa ya, udah peduli belum sih sama lingkungan di sini gitu? Sedikit mungkin ya. Jujur aja, karena emang dari lingkungan-lingkungan yang ada, apalagi perihal sampah, paling warga-warga yang di sini aja sih. Itu juga karena keinginan mereka, kepedulian mereka tentang lingkungan. Jadi tentang lingkungan yang ada sampai di sini itu semua kenyataan warga sendiri, nggak ada dari kepemerintahan yang ada di tempat. Oke, jadi sedikit lah itu ya. Sedikit. Ada orang pemerintahnya nggak di sini? Aman sih, aman. Udah nggak apa-apa, diculik kita. Saya bang, orang mau berenang. Bahaya ya, bahaya. Enggak sih. Gak apa-apa kali biar yang dengar. Ya, Pelan-pelan jangan diulti dulu. jeritan anak kami. Oke, di sini gue pengen lihat dong pandangan Manap gitu, pengen tahu ya. Kan Manap nih orangnya ya masih adalah apa, peduli dengan lingkungan gitu. Tapi ketika Manap perjuangin Muara Gembong gitu agar nggak abrasi ataupun tenggelam sesuai isu yang ada gitu. Tapi masih lihat masyarakat Muara Gembong sendiri masih nggak prihatin gitu ataupun nggak peduli dengan hal itu, dengan cara mereka masih buang sampah ke laut kah atau gimana gitu. Dari pandangan Manap tuh bagaimana sih? Dibenturin terus. Ya makanya ada niatan atau langkah awal Manap ngajak anak muda di sini buat mencintai lingkungan agar warga-warga di sini juga bisa melihat, bisa sedikit mencontoh kegiatan-kegiatan anak muda nanti yang insya Allah secepatnya akan dilaksanakan agar bisa membuang sampah pada tempatnya. Intinya mencintai lingkungan sih, karena ya dampaknya yang kita lihat sekarang kayak laut juga kotor itu salah satunya karena masyarakat yang buang sampah ke sungai. Tapi oke, berarti masih resah lah ya buat itu, hal itu. Nah, yang gue lihat nih, kemarin kan dari kita juga kan udah ada penanaman mangrove, tapi hasilnya yang gue lihat itu cepet banget abrasinya. Nah, apa sih lu, kok gue sendiri nih sebagai orang yang agak masih jauh gitu dari Muara Gembong ya, itu khawatir, tapi
Buat dari lu sendiri gimana tuh? Itu benar-benar cepat banget sih abrasinya. Nah, dari gue juga masih bingung tuh bang cara apa ya nanggulangin itu, karena emang setiap ada penanaman pasti habis kena pasir, setiap habis penanaman habis kena pasir. Dan itu cara nanggulanginnya juga nggak mudah. Makanya kita dari langkah-langkah kecil mungkin insya Allah akan bisa berusaha menanggulangi yang lebih besar lagi. Oke. Jadi emang agak risih juga ya liatnya. Emang jujur teman-teman, tahun kemarin kita dari Mapala Petang itu ada yang penanaman juga, mungkin ada yang hadir di sini ya. Itu mangrovenya yang ditanam di situ udah habis, udah nggak ada, kena pasir semua. Tapi yang di belakang masih ada sih, besok masih kita tanamin lagi. Kayak gitu. Mungkin gue bakalan buka sesi tanya jawab sih buat teman-teman, ada yang mau nanya nggak? Tapi kata Manap jangan susah-susah. Ke sharing-sharingnya, Pak. Ada yang mau nanya? Ada hadiahnya? Asia. Jangan disepi lah. Ada yang mau nanya nggak? Bang Balok, boleh? Boleh, Bang. Boleh nih mikrofon. Siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Balok, perwakilan dari Mapala Bangma. Di sini ya cukup menarik ya dari isu yang diangkat ataupun dari percakapan kita pada malam hari ini tentang isu bahasanya Muara Gembong ini akan tenggelam, ya kan? Ya di situ juga menjadi kayak PR lah, bukan cuma buat teman-teman yang ada di Muara Gembong, tapi menjadi PR juga bagi kita sebagai kader lingkungan, sebagai anak-anak Mapala yang katanya mencintai alam, ya kan? Nah, di sini mungkin pertanyaan saya dari percakapan Bang Dapen sama Bang Manap tadi perihal penanaman mangrove. Jadi sedikit ini sih sebenarnya, menurut Bang Manap sendiri, apakah efektif penanaman mangrove ini dilakukan gitu? Karena kalau kita berbicara ataupun kita lihat di kasusnya, ya seperti itu terus. Atau adakah langkah yang lebih efektif selain penanaman mangrove untuk mengatasi ya banjir atau dan yang lain-lain gitu? Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masalahnya dari penanaman mangrove itu efektif atau enggak, sedikit efektif. Kita seenggaknya walaupun kalau semisalkan langsung cara menanggulangi skala besar, mungkin itu bukan tugas-tugasnya anak-anak Mapala atau mahasiswa. Ada dari kepemerintahan yang khusus yang harusnya bisa nanggulangi itu semua. Seenggaknya buat kita abang-abang semua yang cinta alam, yang mungkin peduli dengan lingkungan Muara Gembong yang sekarang, saya sih berterima kasih banget sebelumnya udah mau peduli dengan lingkungan Muara Gembong. Dan untuk penanaman efektif atau tidak, ya insya Allah efektif. Seenggaknya kita berusaha terus aja bang. Mungkin kalau ada yang hidup ya nantinya makin gede ya bisa nanggulangin. Kalau yang mati-mati, makanya mungkin dari besok penanaman 100 atau 200 ya seenggaknya ada 20 yang bisa hidup dan bisa nanggulangin itu semua. Amin. Cukup. Boleh tepuk tangan. Oke, ada yang mau nanya lagi nggak? Dia pengen ditanya, katanya dia panggung pertama nggak sih bang? Ada yang mau nanya? Bang, monggo. Air. Nggak kelihatan ini, ada lampu. Kilo ya. Hah? Betul tuh. Ayo lanjut. Itu Bang Siapa? tawarin kali mau Bang nanya boleh? nggak? Ada Bang, yang mau nanya? Pak? atau mau ada yang mau Sharing disampaikan? aja sih, Gua nanya. nggak apa-apa. Nah, boleh. Tolong Bang. Yang mana dulu nih? Itu dulu, boleh. Atau sini dulu? Oh ya udah, sini, boleh. Makasih Bang. Assalamualaikum, selamat malam semuanya.
Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Oke, gue Deli dari Perkumpulan Alumni Siswa Pecinta Alam SMA 1 Tambun Selatan. Hari ini gue emang niat datang ke sini karena sebelumnya sudah mendapatkan flyer atau acara kegiatan ini di grup WhatsApp salah satu Mapala. Cuman gue datang ke sini nggak mewakili dari komunitas Mapala gue di kampus, tapi gue lebih mewakili dari alumni siswa pecinta alam, karena saat ini gue bersama beberapa teman-teman alumni yang memiliki latar belakang organisasi Mapala juga ingin mengenalkan atau mengkampanyekan kepedulian siswa pecinta alam sebelum masuk Mapala untuk bisa sinergis gitu. Oke, mungkin pertanyaannya adalah apakah penanaman mangrove kita ini besok ini hanya sebatas untuk menanam saja, atau memang dari teman-teman sendiri memiliki satu rangkaian gitu, misalnya dari saat ini kita menanam mungkin adakah monitoringnya gitu, misalnya per 3 bulan, atau memang nanti goalnya apa gitu, misalnya dalam waktu 1 tahun. Tadi kan juga udah diinformasikan tuh kalau misalnya sebelumnya pernah menanam tapi akhirnya abrasi lagi kan, kena ke gulung pasir atau nggak berjalan maksimal lah. Tapi menurut gue itu udah luar biasa, memang itu tantangan lah. Jadi kalau memang kita menginginkan ada peran, memang bukan tugas kita aktor pecinta alam ya, yang memang kita punya hobi nih pecinta alam, tapi kita punya kepedulian juga, tapi bukan tugas kita juga untuk mengeksekusi ini sampai dengan solve gitu kan. Nah, maksud gue pertanyaannya, apakah mangrove day ini akan menjadi satu kampanye yang terus menerus sustain gitu, panjang gitu. Nanti siapa, apakah nanti PKD selanjutnya juga akan diteruskan? Jadi ada 2 pertanyaan tuh. Satu pertama, bagaimana monitoringnya, apakah cuma hanya sekedar menanam aja tapi habis itu lepas. Dan yang kedua, dari struktur PKD sendiri apakah nanti juga akan sustain? 2 pertanyaan itu aja, terima kasih. Oke, mungkin di sini ada 2 pertanyaan dan 2 kepala yang harus menjawab. Sebelumnya dari gue ya Bang, gue sebagai ketua pelaksana gitu. Mungkin di agenda ini insya Allah bakal dikontrolling dari gue sendiri. Soalnya kemarin dari Mapala gue sendiri sampai sekarang juga masih dikontrolling, makanya bisa akrab sama Pak Mahmud sama orang-orang sini gitu. Karena emang gue controlling setiap 3 bulan ataupun 4 bulan paling lama gitu, gue pasti kesini gitu. Karena emang gue di Sukatani. Gitu sih Bang jawabannya buat mangrove ini. Insya Allah selama gue masih punya umur, gue bisa controlling mangrove-nya. Makanya gue bisa tahu yang abrasi dan yang mana yang masih tumbuh gitu Bang. Mungkin Pak Gub bisa menjawab pertanyaan yang kedua. Pak Gub disuruh depan aja. Ya, depan aja Gub. Kasihan. Enak. Iya, Bang siapa Bang tadi namanya Bang? Deli. Bang Bang Deli. Deli, oke. Bang Deli dari Para ya? Iya. Dari Para. Jadi kalau untuk pusat koordinasi daerah sendiri, kita masa bakti itu cuma 1 tahun sebenarnya Bang. Terhitung dari bulan Juni kemarin, harusnya bulan Juni ini selesai gitu kan. Cuma karena masih belum, karena kita pemilihan di hasil konsolidasi dan pertemuan itu belum terlaksana hingga hari ini, maka agenda masih terus berlanjut gitu Bang. Tapi kan pasti ada masanya. Untuk pusat koordinasi daerah yang selanjutnya tentu kalau dari gue pribadi bakal ngerekomendasiin sih Bang. Kita sudah mempunyai agenda rutin. Taruhlah Mangrove Day ini agenda rutin selain Hari Bumi dan Hari Lingkungan gitu. Eksistensi Mapala di bidang lingkungan saat ini memang ya banyak gitu Bang yang dipertanyakan. Apalagi sekarang tuh teman-teman lebih senang ke petualangan ketimbang ke lingkungannya sendiri. Makanya gue punya ide terobosan gitu, gimana caranya supaya anak-anak nih atau teman-teman ini bisa lebih
peduli terhadap lingkungan dengan melaksanakan aksi-aksi yang memang terlihat kecil tapi gue rasa bakalan berdampak besar di hari kemudian gitu Bang. Iya. Jadi untuk PKD selanjutnya pasti tetap kita kawal, begitupun gue sebelumnya dikawal gitu kan, sampai saat ini sudah dilepas. Tapi untuk PKD yang selanjutnya terhadap persoalan lingkungan yang khususnya ada di Jabodetabek bakalan kita kawal terus gitu Bang. Sampai ya benar-benar konsisten sampai kapanpun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umbu dari Umum. Saya dari Priok. Pertanyaan saya cuma sedikit. Apa saja penanggulangan untuk menahan abrasi selain mangrove ataukah misalnya bisa kita bikin patok di sepanjang tanaman-tanaman yang kita baru tanam supaya untuk menghalangi air laut. Itu apakah begitu atau ada solusi lain? Itu saja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang itu aja. Untuk menanggulangi abrasi selain mangrove ya Pak. Maksudnya mangrove kan dari tanam. Oh, Jangan kenal Pasir. kena air laut. mungkin ditanam yang lebih jauh dari pasir. Terus juga mungkin tadi masukan Bapak juga bisa harus dihalangi si bibitnya itu biar bisa besar juga. Mungkin saya kurang tahu juga deh. Mungkin mau nambahin ya Pak, dari saya sendiri itu. Iya. Yang paling efektif itu untuk menanam mangrove sebenarnya kita menanam dari pangkal. Jauh dari ujung ataupun garis pantai. Kenapa kita agak sulit ataupun kesulitan gitu kalau mau nanam dari pangkal? Karena di sini tuh daerah pertambakan. Jadi kita tuh juga butuh izin sama yang punya tambak gitu kalau mau menanam mangrove di pangkal. Di sini kan di pangkal sana kan di sini daerah tambak. Jadi kita kalau mau nanam mangrove daerah pangkal tuh butuh perizinan. Kadang ada yang sulit untuk perizinannya dan ada yang welcome aja gitu. Untuk metode yang efektif juga kemarin kita udah ngelakuin hal kayak nanam mangrove itu pakai bambu utuh. Jadi bibitnya itu dimasukin ke dalam bambu utuh agar itu terhindar dari kepiting. Jadi nanti lama-lama bambu itu yang ada dalamnya ada bibit mangrove itu bakalan lapuk, dan ketika lapuk mangrove itu udah tumbuh besar, udah memiliki akar yang udah kuat itu. Jadi nggak berpengaruh sama kepitingnya. Jadi itu opsi yang kemarin kita pakai di sana. Mungkin besok kita bakal lihat sih. Kemudian kalau Bapak lihat di sini, di situ ada kumpulan ban motor. Nah di situ kemarin nanya sama Pak Darius, itu fungsinya untuk menahan ombak atau ngebelah ombak agar nggak cepat naik pasirnya. Seperti itu Pak, mungkin. Terjawab Pak? Ya, terima kasih. Udah cukup? Apa masih kuat nggak buat menahan pertanyaannya? Kalau masih kuat, lanjut nih. Lagi asik ya? Iya, lagi asik. Ada yang mau nanya lagi nggak? Boleh. Boleh, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lalen dari Kapal Baja. Terima kasih udah disempatkan untuk menanya. Sebenarnya mau nanya tentang mangrove itu, sebelum kita penanaman mangrove ada nggak sih cara teknik-teknik untuk menanamnya? Karena kan di sini nggak semuanya tahu untuk cara teknik menanam mangrove ya. Apalagi kan sekarang, bukan sekarang sih, karena jenis-jenis mangrove itu kan banyak. Nah itu ada nggak sih dari jenis-jenis mangrove tersebut itu memiliki kadar air ketika ditanam itu, kadar airnya itu harus berapa persen gitu.
Nah untuk jenis-jenis mangrove tersebut kan banyak juga kan, ada yang apa ya, berbuah gitu kan. Nah dari buah-buah itu bisa tuh kan nanti kita tanam kan, tumbuh buah. Nah itu kan apa ya, kalau di Pantai Bahagia itu ada UMKM-nya, salah satu UMKM. Nah di situ dia ngelola buah-buah mangrove jadi dodol, entah kerupuk ya kan. Nah itu bisa juga tuh kita tanam di sini supaya apa ya, biar berguna juga kan. Nanti siapa tahu dari warga sini bisa ngelola gitu. Itu sih. Terima kasih. Apa bang, sebisa lu aja bang. Iya, sepengetahuan lo. Buat masalahnya ngitung-ngitung kadar air bang. Selama di sini nggak pernah ngitung-ngitung kadar air yang ada di sini. Yang katanya dibilang di sini airnya asin, yang saya bilang biasa aja. Jadi buat teknik mah yang pernah gua pelajarin bang, mungkin ya penanaman yang ditanam biasa dengan metode bambu apa, diikat di samping bambu aja. Tapi kalau buat penghitungan kadar air, terus jenis-jenis mangrove yang ada, jujur aja kalau gue belum belajarin itu bang. Selama ini cuma mungkin ikut-ikut kegiatan, ada beberapa universitas yang datang yang lakuin penanaman, mungkin gue beberapa kali ikut dan ya udah gue cuma belajarin itunya aja. Belum belajarin sejauh itu tentang kadar air yang diperlukan, terus jenis-jenis mangrove yang ada. Jujur aja belum bisa jawab. Mungkin dari gue nambahin ya, perihal itu dibilangnya scientific ya, scientific sih. Mungkin gue masukkan sih ke PKD gitu ya. Ada yang kadang kita tuh emang kadang kita nanem tapi belum tahu jenisnya, terus bagaimana cara tumbuhnya, kayak apa sih ini bentuknya gitu. Tapi ada harapan lah gitu buat PKD ke depan, mungkin ada yang workshop tentang itu sih, ataupun pelatihan. Bisa nggak sih? Bisa, Bisa, ACC, ya? ACC. Mungkin nanti kalau misalnya belum terjawab di sini, gue bisa apa ya? Mungkin pertanyaan ini juga dari Pokdaris agak sulit ya, soalnya tinggi nih omongan nih, bahasa langit nih. Boleh. Oh iya, mungkin karena Chef Mugoya nggak datang ya. Chef, Bang, bang. boleh mau dipanggilin Ayo aja. Boleh. Kita tahu kan. Ini, Bang, tolong dong panggilin Ayo. Yang pas kita penanaman kita tahu dari teman-teman. Bukannya Selamat datang buat rombongan Besan Arkadia datang ke Muara Gembong. Udah 4 jam ya jalan ke sini. Selamat datang, manis bir. Buat kayak roti yang bisa maju ke depan ya. Nggak bisa dijawab. Nanti kedua ada beliau. season kedua sebenarnya ya. Tapi di pertanyaan sekarang. Ya, nggak tahu bang, kurang briefing. Iya. Udah ada masuk langsung dia ada. Tapi biar mau maju. Iya. Udah di Oke. Iya bener. Tadi udah nyimak gak Pak pertanyaannya? Belum ya? Diulang aja Mungkin bang. itu kayak di sini tuh jenis mangrove apa sih yang biasa ditanam, sama ada nggak sih spesialis apa lebih spesifik gitu? Oh, spesifik mah bahasa langit ya. Lebih jelasnya gitu, kayak ini harus airnya asin apa enggak gitu. Kalau misalnya nanti ditanam di air yang enggak asin, itu mangrove nggak tumbuh gitu. Kayak airnya aja gitu biar mangrove yang jenis-jenisnya berbeda itu bisa tumbuh kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Saya orang tua lah, orang tua. Dari nelayan, ya memang asli nelayan, dari kecil di sini, tinggal di sini. Kalau mangrove itu memang banyak jenisnya nih. Mangrove itu nama mangrove itu kayak api-api mangrove, pidada mangrove, udaan, bako-bako ya memang mangrove. Mangrove juga ada hampir 11 jenis. Mangrove itu
Kalau yang dari Jawa Timur, kemarin saya cuma dapat 3 pohon. Buahnya itu agak gepeng. Nah, dia itu persegi, itu bisa buat tepung. Yang ada baru di Jawa Timur. Terus yang buat dodol, itu namanya mangrove api-api. Ada jenisnya seperti itu tuh, pohon itu. Jenisnya bukan itu, bukan. Dia itu bisa buat dodol. Nah, terus buat sirup. Itu ada di Gembong. Memang pohonnya yang banyak di Gembong. Itu namanya pigada. Jenis pigada. Itu yang bisa buat sirup. Sekarang udah ada jualannya. Terus ada lagi beluntas. Itu sama jenis mangrove. Beluntas itu bisa buat keripik. Nanti kalau main ke Gembong, tanya keripik beluntas. Itu enak banget ya. Cuman agak pahit-pahit dikit. Itu bisa ditanam di di daratan. Jenis itu. Semua mangrove itu bisa ditanam di daratan. Air tawar tumbuh. Air asin maunya. Semua mangrove itu tumbuh di mana aja. Mau di darat, di gunung juga tumbuh. Gitu deh, cuman jenisnya aja yang berbeda. Kalau api-api di gunung tumbuh enggak. Karena dia jenisnya akarnya itu dari bawah ke atas. Nah, kalau mangrove bako-bako tumbuh karena akarnya dari atas ke bawah. Gitu. Jadi biar jelas aja ini mah ya. Kalau Bapak itu memang sekarang lagi nyemai 50.000 bibit mangrove. Di belakang rumah ada, nanti main ke rumah. Lihat. Itu buat apa? Ya buat persiapan aja anak-anak. Mahasiswa satu saat kesini lagi, nggak usah cari kemana-mana. Cari aja di rumahnya Ayah Rodin juga ada mangrove. Tinggal penanamannya besok penanamannya insya Allah. Kalau Bapak nganggur juga Bapak ikut. Ya, supaya jelas. Maksudnya kayak kemarin itu, yang tahun kemarin itu kan memang ada kesibukan deh, jadi nggak ikut tanamannya waktu itu ya. Kita lagi ngikutin ban. Nah terus saya jawab lagi pertanyaan dari abang nih. Abang bertanya, waduh bagus banget bang. Bagaimana sih caranya penanggulangan abrasi? Saya pernah cerita sama dosennya waktu itu. Bu, kalau cuma nanam mangrove aja sih, saya rasa memang lambat deh. Jenis mangrove bako-bako itu 3 tahun. 3 tahun itu dia baru tumbuh besar, baru akarnya itu baru banyak. 3 tahun paling cepat itu memang api-api. Saya belum dapat bijinya tuh, belum nyemai buahnya belum. Memang mudah dia mudah sekali. Saya bilang, Bu, coba dah. Kalau mahasiswa ini orang-orang yang dekat sama kepemerintahan dan suaranya sangat didengar. Ya, saya nonton TV. Nonton TV punya kecil ini. Tapi punya sering demo ya segala macam. Tolong aspirasinya lari ke bupati, walaupun dewan, bisa aja masuk situ 1 mobil aja, nggak usah mangrove, 1 mobil batu kali itu udah cukup setiap tahun. Kalau kemarin 10 tahun aja 10 mobil udah tinggi nih pemecah ombak. Saya kemarin coba dari ban itu, kita ngajukan proposal ke Pertamina dapat ban. Kena ban itu enteng, gampang sekali kena ombak. Sini Pak. Risih banget dari tadi ya, api. Api-api mangrove api-api. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ada orang tua begini deh, duduk lama pegel pijanya, goyok. Enteng,
beban itu jadi ke gebuk ombak, air pasang, dia ada kambang, ya akhirnya ke pinggir-pinggir. Kalau yang bertahan sih alhamdulillah diisi sama cair, itu udah mulai agak jadi daratan dikit. Nah terus lagi yang saya ingin ituan, bagaimana sih mangrove itu menanamnya, ya kan? Menanam mangrove itu simpel, tanahnya digali sedikit, dimasukin, sebenarnya jangan ditekan. Dia kalau ditekan batanya gitu mati. Gali, bikin lubang, taruh, uruk lagi, kasih pancang, ikat. Pakai tali rapia, jangan pakai dadung. Ntar punya putus. Dadung mah kan nggak hancur. Itu ya, pakai tali rapia. Simpel-simpel aja tanam itu mah. Cuman udah ada lokasinya. Di tempat yang kemarin sih Pak, yang di belakang itu. Udah itu lagi. Kalau besok orang tua yang turun itu. Izin ya. Iya. Ya udah dapat lokasi berarti ya dapat tentang itu. Ya udah. Yang penting besok kerjanya jangan gerasa gerusu. Cuman sayang Bapak tuh tadi ngedekernya. Masa cuman orang banyak 100 pohon. Ketua Dedi, Ketua Pekodarwis itu hampir 500 pohon sediain tuh buat mahasiswa katanya. 100 pohon, cemen bener. Berapa orang besok? Ini aja nggak ada 100 nih. Iya. Ya cukup dah. 100. Cukup ya. Alhamdulillah, cuman saya kan dari awal saya pernah bilang, Dek, tolong jangan cuma sekali datang ke Bungin. Saya di Pekodarwis keamanan lah katanya mah. Katanya tapi Aslinya mah nggak tahu ya. aslinya nggak tahu ya, orang nelayan ke laut terus bodo amat, aman nggak apa pikirin. Cuman ya besok jaga aja. Kemarin ada yang kena belinya. Ada. Itu jaga aja keselamatannya, hati-hati turunnya. Nanti insya Allah Bapak nganggur, besok dipantau jadi turunnya lebah mana yang nggak bahaya ya. Apalagi perempuan suka gampang kena lumpur, suka gampang geliung. Ya, apa sih Bahasa yang geliung. Jatuh. Bahasa mari itu Bang, geliung gitu. kepleset? Terjungkal. Iya kepleset. Kepleset ya, kita aja. Kalau ada pertanyaan ya silakan aja. Kalau bisa jawab ya Bapak jawab, kalau enggak ya bilang pas. Oke, kasih tepuk tangan dong. Sebelumnya Bapak jangan kemana-mana dulu karena abis ini sesi Bapak di sini. Oke, mungkin cukupin ya buat Manap ya, karena kayak mata udah perih banget ini, emang nih api-api ini. Oke, di sini mungkin ada sedikit hadiah atau apa sih namanya? Naon sih ya Pak Gub namanya? Merchandise. Apa sih? Boleh dipoto? Mbak, boleh. Mungkin ini penyerahan buat Manap ya. Oke, ini dari CAF ya, salah satu sponsor kita. Mungkin mana bisa balik ke tempatnya yang aman banget, situ mah nggak ada asap bener ya. Sini mau perih. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah bertanya. Mungkin mohon maaf bila jawabannya kurang tepat atau kurang pas. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dong. Yoi, kasihan dong. Ini mata di sini nggak tepuk tangan lagi. Oke, selanjutnya mungkin kita karena di sini kita udah ngebahas mangrove ya. Mungkin di sini karena ada judul dan climate change. Ini soalnya krisis iklim ini berdampak sama ini Pak, nelayan. Mungkin di sini ya biar orang play Pak. Penting aduh.
Oke Pak, mungkin bisa kenalin dulu namanya Pak. Nama Bapak kalau dipanggil si Ayah, namanya Pak Rodin. Kalau di sini si Ayah, Ndek, Encit, itu namanya banyak. Banyak namanya. Karena orang udah tua, gitu udah tua. Seperti kalau Encit itu bahasanya engkong, gitu. Kalau Ndek bahasanya batu uak, gitu. Ya gitu aja. Panggilnya gampang simpel aja. Kalau mahasiswa dari UI itu banyak kan namanya engkong. Mahasiswa Kong. dari UI. Coba saya hai dulu Bang Kong, hai Kong gitu. Hai Kong. Yoi. Selamat datang buat rombongan Besan Arcadia. Silakan duduk menempati. Ini dari UIN Jakarta Pak, lumayan jauh dia datang ke sini. Mungkin mau di sini biar matanya perih juga. Iya perih banget. Panitia ini nggak bisa dimatiin Bang dia. Biarin ah. Awang banget. Ya, Iya, anak-anak Bang. dikit. Oh kita balik ke topik ya, balik ke topik. Nah Bapak ini profesinya katanya nelayan. Sebenarnya ini Pak Mahmud, karena Pak Mahmud cemen sih nggak mau datang sini. Pak Mahmud cemen. Cengin dulu. Oke Pak, kan Bapak ini menjadi nelayan udah berapa tahun sih? Kalau jadi nelayan ya dari tahun 80 nih. 80 ya? 80. Udah berapa tahun sampai sekarang. Lupa ngitungnya. Mungkin ada pertanyaan sih, sekarang kan Bapak tahu krisis iklim nggak? Tahu ya? Mungkin perbedaannya, mau nanya Pak, perbedaannya hasil tangkapan zaman dulu yang 80-an itu sama sekarang itu berbeda apa sama aja? Kalau penangkapan mah dari dulu sampai sekarang ya sama aja deh. Ada banyak, ada dikitnya gitu. Cuman memang sekarang perbedaannya cuma gimana ya? Dari penghasilan ya memang lumayan ada, tapi kan bahan bakarnya juga meningkat. Sebenarnya kalau kata orang sini pesangon lah. Pesangon buat ke laut itu pokok segala macam udah mahal, jadi hasil 100 atau 200 ribu itu udah plus. Kalau dulu kan masih murah, masih murah. Jadi Ini panitia nggak yang bantuin lagi panitia? Enggak. Satu seri panitia. Siap. Deh Pak. Oke lanjut. Oke diulang pertanyaannya Pak. Balik ke topik. Perbedaan cuaca nih dari zaman dulu sama sekarang. Apakah zaman dulu itu cuacanya lebih teratur gitu, bisa ditebak lah. Kalau zaman sekarang apakah masih bisa tebak ataupun cuacanya udah nggak karuan gitu Pak? Gimana? gini ya, kalau masalah cuaca itu ya memang barat timur. Kalau sekarang cuacanya lagi timur ini. Timur itu udah pasti ombaknya besar. Yang jadi masalah itu cuman bukan hanya itu sekarang itu. Ini kembali lagi ke zaman dulu ya, Dek. Lagi tahun 80, nggak usah jauh-jauh, tahun 90 kemarin aja. Laut kita itu masih enak, muaranya dalam. Kenapa? Memang banyak pohon waktu itu, belum pernah terlalu abrasi. Kalau kena abrasi itu listrik itu tiangnya 50 meter nih. Bapak itu ngangkutin tahun 90 itu 42 tiang listrik kali 50 meter. Berarti kesananya itu udah berapa kilo ya. Itu perbatasan kampung, belum kesananya masih hutan gitu. Jadi kalau sekarang itu udah terkikis habis ini. Kemarin kalau kita menyinggung dari ke pemerintahan, ya alhamdulillah sudah dapat batu itu sedikit juga, sangat cukup sekali. 2014 masyarakat sini itu rada ngemis deh. Dari mahasiswa kita waktu itu belum kenal api api baru sekarang nongol. Dulu itu dari UI kita dapat karung batu bara sedikit harus suntikan, dikerjakan itu 3 bulan. Kenapa sekarang habis? Karung batu bara itu kekuatannya cuma 8 bulan habis dia.
apa ya, kita pengen supaya kampung itu bukan kalau kata tadi itu 5 tahun ke depan akan tenggelam, ya memang pasti kalau ada ini ke sana lebih jauh, wah miris deh, hati itu akan tergugah pasti itu, apalagi pecinta alam. Sekali-kali ada waktu besok bawa motor jalan sana, minta tol sama Abi jalan sana, lihat yang udah habis, hancur jadi lautan. Kenapa sih mahasiswa kita selalu apa ya, ke tahun kemarin saya sampai udah mau nangis kalau cerita kampung sendiri.